Halo, perkenalkan nama saya Graciela Clarita Boki, NIM 24134022. Di sini saya akan menjelaskan desain Figma untuk memenuhi tugas desain praktikum desain formulir. Yang pertama, kita masukkan username dan password. Untuk password kita bisa pencet ini dan kita masuk login. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard. Kita klik dashboard, masih tetap sama di dashboard. Kita scroll ke dashboard. Seperti ini, kita pencet menu logout, akan kembali ke sini dan kita akan ke login lagi. Ketika kita habis login dan kita mau mencari antrian pasien, kita bisa pencet antrian. Ini akan muncul antrian pasien. Setelah kita sudah sampai di antrian pasien dan kita ingin kembali ke dashboard, kita bisa pencet ke dashboard kembali. Setelah dari dashboard, ketika kita mau pencet cari pasien, bisa pencet cari pasien dan sini akan muncul menu cari pasien. Ketika kita udah mengisi nama, nik, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin dan agama, dan kita klik cari, akan muncul di sini nama-nama pasiennya. Kemudian ketika kita mau kembali ke antrian atau kita mau kembali ke dashboard, bisa. Kemudian misalnya dari sini kita akan kembali ke tab, kita akan ke tambah pasien. Nah, jika ingin menambah pasien akan muncul ke from data pasien. Ketika kita sudah mengisikan nama, identitas sosial pasien, akan muncul di ketika kita ingin menambah pasien atau ketika pasiennya tidak dikenal, kita bisa mencet pasien tidak dikenal dan akan muncul ke identitas pasien tidak dikenal. Nah, setelah kita tulis semua identitas pasien tidak dikenal, kita bisa ke tag atau cancel atau nggak jadi itu. Kita coba lanjut submit. Nah, kalau udah submit nanti dia akan kembali ke data sosial pasien. Nah, setelah itu ketika kita ingin kembali ke cari pasien, ke antrian, masih tetap sama seperti yang tadi, kembali ke dashboard juga masih tetap sama. Dan sekarang kita mencet ke perawatan. Nah, kalau sudah sampai di perawatan ini, kita lihat semua ada semua di sini. Nanti kita bisa mengisi semuanya. Bisa kita isi diagnosanya apa. Nah, setelah itu kita kembali ke tambah pasien, bisa ke cari pasien, bisa ke antrian juga bisa, dan kita ke dashboard juga bisa. Nah, setelah dari dashboard, misalnya kita mau ke administrasi nih, nah munculnya itu visum et repertum, kita bisa isi identitas pasien seperti itu. Nah, ini tanda tangan dokter pemeriksa, bisa juga seperti contoh-contoh dari puskesmas, contoh-contoh dari beberapa unit kesehatan yang saya ambil dan saya contohkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke perawatan, terus kita kembali ke tambah pasien, terus kita kembali ke cari pasien, terus kita kembali ke antrian, terus kita ke dashboard. Nah, setelah dari dashboard, misalnya kita mau ke rekam medis nih. Rekam medis itu ada general concern. Nah, general concern ini ditempel dari rumah sakit Fasiankes yang saya dapat dari Google. Saya cuma menempelkan saja. Setelah itu kita bisa ke perawatan tadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa kembali ke rekam medis, kita bisa kembali ke dashboard, atau dari sini tadi kita bisa ke administrasi. Nah,
Setelah itu kita ke data sosial. Nah, data sosial itu import consent, infomart consent. Infomart consent itu saya ambil dari Fashiankes lain dan saya tempel saja di sini. Itu bisa disimpan dulu. Nah, dari sini misalnya kita akan ke cari general consent nih, kita mau cari general consent, kita bisa langsung klik tekan list, atau kita mau cari visum langsung administrasi, atau mau cari perawatan, kita bisa langsung ke perawatan. Terus itu seperti yang tadi, atau kita kembali ke dashboard. Nah, dari sini misalnya dari informasi ini kita mau log out nih, udah kembali, langsung log out aja, udah simpan. Nanti akan kembali ke sini, kembali ke menu login yang pertama, dan kita login lagi gitu. Misalnya di administrasi kita login lagi, juga log out juga bisa. Bye bye, terima kasih.